Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Pada hari ini edisi Rabu 23 Maret tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan yang terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau menerangi hati pikiran kami. Dan biarlah kami terus diberi pengertian oleh Tuhan, memahami sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dan dengarkan dari kitab Yosua pasal 4 ayat 14 sampai 24. Kitab Yosua pasal 4 ayat 14 sampai 24. Firman Tuhan demikian. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Saudara-saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah warisan iman. Warisan iman. Apakah yang dapat dijadikan warisan? Jawaban paling banyak terhadap pertanyaan tersebut adalah nama baik dan harta pusaka. Dapatkah suatu kejadian atau peristiwa dijadikan sebagai warisan? Mungkin banyak jawaban mengatakan tidak bisa. Jika ya, bagaimana caranya? Peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan tanpa dialiri air merupakan satu peristiwa yang menakjubkan dalam kisah perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir. Peristiwa itu terjadi ketika bangsa Israel menaati perintah Tuhan melalui Yosua. Mereka menghormati tabut perjanjian Tuhan dan mengikuti setiap perintah yang disampaikan Tuhan. Batu yang diambil dari sungai Yordan atas perintah Tuhan menjadi tanda terjadinya peristiwa menakjubkan tersebut. Inilah warisan iman bagi keturunan bangsa Israel. 12 batu dari sungai Yordan yang kemudian ditegakkan di Gilgal hanyalah sebagai tanda. Tetapi peristiwa menyeberangi sungai Yordan tanpa berair, itulah yang menjadi warisan luar biasa. Bahwa batu itu mengingatkan suatu pengalaman iman bagi bangsa Israel. Tujuan daripada peristiwa yang ditandai dengan batu tersebut adalah bukan sekedar mengingat peristiwanya, melainkan supaya semua bangsa di bumi tahu
bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan. Saudara, apakah iman Kristen yang kita miliki saat ini juga akan menjadi warisan yang kita siapkan kepada anak cucu kita, sehingga mereka pun beriman kepada Tuhan? Ketekunan beribadah dan kesetiaan mengikuti petunjuk Tuhan adalah hal yang bisa kita wariskan bagi anak cucu kita. Karena itu saudara, mari melakukannya sejak sekarang untuk mereka teladani. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu yang telah kami dengar, telah menyapa kami dan mengingatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Tolonglah kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam berbagai tanggung jawab kami, pekerjaan kami, dalam berbagai rencana-rencana kami. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati anak cucu kami, berkati rumah tangga kami masing-masing. Peliharakan kami semua Tuhan, baik keluarga yang bersama dengan kami maupun keluarga kami, anak cucu kami yang ada di tempat-tempat lain. Kiranya kami semua terus menikmati pemeliharaan dan cinta Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jikalau hari ini ada saudara-saudara kami yang bersuka cita karena menikmati rahmat dan berkat Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, secara khusus saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan berkati dalam kehidupan selanjutnya. Kami menopang saudara-saudara kami, jikalau ada saudara kami hari ini yang menghadapi pergumulan, biarlah Tuhan terus menuntunnya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang mendapatkan perawatan dan menjalani proses pemulihan di rumah. Tuhan memulihkan saudara-saudara kami. Bapa, ini doa kami, ini pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, demikian persekutuan kita melalui santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.